Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Toyib, fi hadhil fursa sanata'allam al-lughat al-arabiyyah aidan. Kita akan belajar lagi bahasa Arab, khususon filosofi al-hadi asyar, yaitu pada khusus untuk kesempatan kali ini untuk kelas 11 ya. Untuk kelas 11 sanata'allam anit tarkib. Nah, kita akan belajar tentang at-tarkib. Ma huwa tarkib? Apa itu tarkib? Nah, tarkib adalah tata bahasa yang dimana setiap dari bab yang kita pelajari itu akan selalu ada tarkib. Akan ada satu tarkib. Jadi ada istima, ada hiwar, ada tarkib, dan kiroah dan kitabah. Ada 5 ya, yang dalam subbabnya yang kita pelajari ada 5. Untuk kali ini kita belajar at-tarkib, yaitu tentang tata bahasa. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari. Mungkin tidak terlalu kompleks, tapi kalau tidak diperhatikan secara maksimal, tentu akan susah untuk dipahami. Nah, fi hadzal fursah nahnu sanata'allam an al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih, yaitu kita tentang al-maf'ul bih. Kalau kita istilahkan ini sama dengan objek ya. Ya, objek. Ini sama dengan objek. Oke. Maf'ul bih itu sama dengan objek dalam bahasa Indonesia. Toyib, perhatikan maf'ul bih dalam jumlah fi'liyah. Oke. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan bagi ada jumlah fi'liyah. Ini untuk yang pertama ada jumlah fi'liyah. Untuk yang kedua akan ada jumlah ismiyah. Nah ini ya, untuk jumlah ismiyah. Nah, kita perhatikan dulu jumlah fi'liyah. Oke, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat ya. Kalimat artinya kalau saya bilang kalimat berarti dia terdiri dari beberapa kata. Kalimat yang diawali oleh fi'il, kata kerja ya. Semua kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja itu namanya dalam bahasa Arab jumlatun fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke. Nah, jadi salah satu ciri khas dari maf'ul bih ini, salah satu ciri khasnya adalah selalu didahului oleh fi'il. Nah, atau kalau kita mau singkat, maf'ul bih ini adalah kata yang di fathah setelah fi'il. Nah, kata yang di fathah setelah fi'il. Kita akan lihat nanti contohnya. Itu tadi hanya secara ringkas ya. Kita akan bisa sesuai dengan contohnya. Pertama, perhatikan tabel berikut. Ada fi'il fa'il, ada maf'ul bih, ada pelengkap ya. Ini kita tidak terlalu perhatikan, namun jangan juga dilupakan. Pertama ada kata yaqra'u thalibu. Nah, yaqra'u at-thalibu. Fi'il itu adalah kata kerja. Fa'il itu adalah pelaku. Maf'ul objeknya. Ya, oke. Objek SPO kalau dalam bahasa Indonesia, subjek predikat objek. Fi'il ini adalah kata kerjanya. Fa'il adalah pelaku atau subjeknya. Jadi yaqra'u thalibu. Siswa membaca. Nah, jadi yang membaca itu adalah siswa, berarti subjek. Nah, maka dia fa'il. Yaqra'u kata kerja membaca, maka dia menjadi fi'il. Yaqra'u thalibu. Jadi kalimat ini yaqra'u thalibul Qur'an al-Karim ini termasuk jumlah fi'liyah. Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena dia didahului oleh fi'il yaitu yaqra'u. Kalau dibalik, at-thalibu duluan, at-thalibu yaqra'ul Qur'ana. Maka bukan lagi jumlah fi'liyah namanya, tapi dia jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Ya, jadi begitu ya. Oke, kita lihat yaqra'u thalibu al-Qur'ana. Jadi al-Qur'ana adalah maf'ul bih. Nah, kenapa? Karena dia menjadi objek. Dia menjadi objek setelah fi'il dan fa'il. Ya, setelah fi'il dan fa'il. Perlu juga kita perhatikan untuk tidak semua fi'il atau kata kerja itu ada objeknya. Oke, tidak semua ya. Kita bisa membaginya. Ada yang fi'il atau kata kerja yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Ya, kalau dalam bahasa Arab ada kita sebut fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh objek, dan fi'il lazim.
fiil yang tidak butuh objek ya. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada begitu ya. Contoh yang butuh objek, membaca, harus ada yang dibaca. Nah, apalagi makan, harus ada yang dimakan. Minum, harus ada yang diminum. Untuk yang tidak butuh kata kerja, untuk yang tidak butuh objek, kata kerja yang tidak butuh objek, kita bisa ambil contoh berlari. Nah, itu tidak perlu ada objek, kalimatnya sudah sempurna. Berjalan, bangun, dan lain-lain. Semua yang tidak butuh objek. Jadi, mesti kita perhatikan juga kata kerjanya. Artinya ya, maknanya. Kalau kata tersebut membutuhkan objek, maka ada maf'ul bih. Nah, kalau tidak, berarti tidak ada yang maf'ul bih. Oke? Kalian perhatikan saja kata yang untuk sementara ya, perhatikan kata yang di fathah saja setelah fiil. Oke? Ketika ada fiil lalu ada yang di fathah, maka itu maf'ul bih. Oke, untuk sementara. Selanjutnya, ba'asallahu Muhammadan nabiyan wa rasulan. Ba'asallahu, Allah mengutus. Ba'asa ini kata kerja, fiil ya. Subjeknya adalah kata Allah. Ya, ba'asallahu. Allah mengutus Muhammadan. Apa yang diutus? Ini Muhammad ya. Jadi Muhammad adalah maf'ul bi. Kata Muhammad ini adalah sebagai maf'ul bi objeknya. Karena ada fiil terus di fathah. Oke. Kemudian tusolli at-taliba az-zuhra. Siswi salat zuhur. Zuhra di fathah. Ya'kulul murahikuna al-giza'ah. Ya'kulu kata kerja, al-murahikuna subjeknya, para remaja. Al-giza'ah, ini maf'ulnya, objeknya. Jadi objek begitu gampang sekali. Ketika kita ada dapat kata kerja, terus ada fa'ilnya atau subjeknya, maka setelahnya pasti objeknya ya. Balagtum, ini fa'ilnya mana? Fa'ilnya ini adalah di tum ini. Dia pengganti dari antum. Balagtum, berarti antum artinya kalian. Kalian telah sampai. Marhalah telah sampai di mana? Marhalatal murahaqah. Di masa remaja. Maka marhalatah ini adalah objek atau maf'ul bih. La yahdillahu az-zalimina. La yahdi. Ini kata kerja. Allah tidak memberikan petunjuk atau tidak memberikan hidayah az-zalimina, orang-orang yang zalim. Oke. Di sini az-zalimina. Oke. Dia bukan lagi fathah ya. Jadi maf'ul bi itu tandanya ada dua, ada tiga sebenarnya. Atau kita bisa bilang ada dua lah. Az-zalimina, ini bukan fathah tandanya. Al-Qur'ana tandanya adalah fathah. Jadi maf'ul bi ini tanda atau baris akhirnya fathah, ini fathah, ini fathah, ini fathah, ini fathah. Terus ini ya nun atau iya, ada iyanya. Kenapa? Karena ini jamak ya. Jadi kalau jamak maka khususnya jamak muzakkar salim, maka dia tandanya adalah ya. Oke? Terus tastaqbilut thalibat al-mad'uwina amamal bab ar-ra'isi. Al-mad'uwina juga maf'ul bih yang tandanya adalah ya. Oke ya. Itu. Kita selanjutnya ke halaman selanjutnya yaitu maf'ul bih dalam jumlah ismiyah. Oke, tapi tetap ada fiilnya pasti. Namun ini didahului oleh isim ya. Tadi didahului oleh fiil. Kita lihat at-thalibu yaqra'ul Qur'ana. At-thalibu dibalik, seharusnya tadi yaqra'ut thalib, ini dibalik at-thalibu yaqra'u. At-thalibu ini subjek, yaqra'u khobarnya atau predikatnya, al-Qur'ana. Al-Qur'ana ini adalah objeknya. Ya. Allahu ba'asa Muhammadan. Allah mengutus Muhammad. Muhammad adalah maf'ul bih, objeknya. Al-murahikuna ya'kuluna al-giza'ah. Para remaja memakan gizi atau thayyibah yang baik. Maka al-giza'ah ini adalah objek maf'ul bih. Jadi kalau kita tahu artinya itu akan lebih mudah. Insyaallah akan lebih mudah kalau kita tahu artinya. Antum balagtum. Kalian, ini mubtada atau jumlah ismiyah ya, karena didahului oleh isim.
balagtum telah sampai, marhalatal murahaqah telah sampai ke masa remaja. Oke. Allahu la yahdiz zalimina. Ini sama tadi ya, hanya dibalik. Itu membuktikan bahwa ini adalah jumlah ismiyah. At-talibatu yastaqbilna al-mad'uwina. Al-mad'uwina menjadi objek, at-talibat menjadi subjek. Nah, ini predikatnya. Oke. Thayyib. Jadi di dalam tabel tadi yang pertama dan yang kedua ini itu kalian dituntut untuk membedakan yang mana jumlah fi'liyah, yang mana jumlah ismiyah, dan yang mana maf'ul bih. Saya ulangi, jumlah fi'liyah adalah kalimat, jumlah itu adalah kalimat ya. Dalam bahasa Arab jumlah adalah kalimat. Kalau kalimatnya didahului oleh fi'il atau kata kerja, maka namanya jumlah fi'liyah. Namun sebaliknya, kalau kata atau jumlah, kalimat atau jumlah yang didahului oleh isim, maka itu namanya jumlah ismiyah. Oke. Kita lihat mulahadhah, ringkasan ya. 1. Maf'ul bih adalah kata yang berfungsi sebagai objek, baik dalam jumlah fi'liyah atau dalam jumlah ismiyah. Ingat ya, sebagai objek. Kalau dia sebagai objek, harus membutuhkan kata kerja. Harus membutuhkan kata kerja. Jadi, tidak semua kalimat ada objeknya. Tidak semua ya. Tidak semua kata kerja juga ada objeknya. Contoh ketika saya bilang Allahu Akbaru, Allah Maha Besar, itu tidak butuh objek lagi karena dia tidak ada kata kerja. Maka objek ini harus ada kata kerjanya. Oke. Baik dalam jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Yang kedua, maf'ul bih yang berupa isim mufrad diberi harokat fathah. Oke. Isim mufrad itu satu. Yang menunjukkan satu adalah isim mufrad. Diberi harokat fathah kalau menjadi maf'ul. Jadi seumpama tidak ada barisnya ya, kita mau baca. Misalnya ini, at-thalibu yaqra'ul Qur'an al-Karim. Al-Qur'anu ni atau na, kita tidak tahu. Oh, karena ini menjadi objek, lalu Al-Qur'an ini isim mufrad, maka fathah barisnya. Gitu ya. Kemudian kalau berupa tasniyah itu yang menunjukkan dua. Contoh ini kita ganti. Muhammadan menjadi dua. Allah mengutus dua Muhammad misalnya ya. Misalnya Allah mengutus dua Muhammad, maka Muhammad ini sebagai maf'ul. Bukan lagi Muhammadani. Kan satu Muhammad Muhammadun, dua Muhammadani, tiga Muhammaduna misalnya ya. Kita ganti di sini dua Muhammad. Berarti Allahu ba'asa Muhammadaini. Nah, karena diberi tanda ya nun. Kemudian nunnya berbaris bawah. Aini Muhammadaini. Itu kalau tasniyah atau yang menunjukkan dua. Kalau berupa jamak muzakkar salim, maka diberi tanda ya nun, bukan waw nun. Contoh, ini az-zalimina ya. Bukan az-zalimuna. Padahal satu orang zalim namanya bahasa Arabnya zalimun. Dua orang zalim, zalimani. Tiga orang zalim, zalimuna. Tapi kenapa di sini zalimina? Nah, itu karena dia menjadi maf'ul. Kalau dia menjadi maf'ul, maka az-zalimuna harus berubah menjadi az-zalimina, diakhiri oleh ya nun. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba latihan. Di sini ada tarkib ya, di halaman 24, tadribatut al-tarkib. Latihan ya, tadrib 1. Bacalah sesuai dengan baris kalimat yang digaris bawahi ya. Sesuai dengan contoh. Oke, kita langsung saja. Kita baca ya. Ayyuha al-murahikuna yajibu alaikum an tunazzimu. Nah, ini yang harus kita tahu barisnya. Hayatukum, hayatakum, atau hayatikum. Nah, yang benar adalah hayatakum. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul, objek. Ya, oke. Wahai para remaja, yajibu alaikum, wajib bagi kalian antunazzimu hayatakum, untuk mengatur hidup kalian. Nah, apa yang diatur? Hidup. Nah, maka mengatur ini butuh objek. Objeknya mana? Hayatakum, hidup kalian. Wa tuqassimu, dan membagi. Berarti membagi harus ada objeknya. Objeknya mana? Auqatukum, auqatakum, atau auqatikum. Nah, yang benar adalah auqatakum. Ya, auqatakum.
Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul. Terus walil murahikina wal murahiqati, para remaja dan remaja laki-laki dan remaja perempuan punya, linya ini berarti punya amalu rafi'ah, cita-cita yang tinggi. Amalun rafi'ah, cita-cita yang tinggi. Haza yuridu ayyakuna tabiban, ini ingin menjadi dokter. Nah, yu'aliju, mengobati. Mengobati ini adalah kata kerja, ya. Mengobati. Butuh objek atau tidak? Ya, mengobati. Berarti butuh. Apa objeknya? Al-mardo. Nah, ini sebagai maf'ul. Ya, oke, ini sebagai maf'ul. Wadzalika yatamanna ayyakuna muhandisan. Dan itu ingin menjadi, atau siswa itu ingin menjadi insinyur. Liyabniya, untuk membangun. Nah, ini membangun. Membangun itu kata kerja. Maka apakah dia butuh objek atau tidak? Nah, tentu dia butuh membangun. Apa yang dibangun? Al-buyuta, rumah-rumah, wal imarat, dan gedung-gedung. Oke, lanjut di halaman selanjutnya. Wa akharu, dan yang lain, yakhtaru ayyakuna laiban masyhuran. Dan yang lain memilih menjadi pemain atau atlet yang terkenal. Atlet yang terkenal. Yatahaddatsu anhun nas, orang-orang membicarakannya. Nah, yatahaddatsu anhun nas, orang-orang membicarakannya. Wa yaktubu anhu, dan siapa as-sahafiyuna, dan wartawan menulis berita tentang mereka, tentang dia. Laiban masyhuran tadi ya. Wa yuridul jami', dan semuanya ingin an yuhaqqiqu amalahum, untuk mewujudkan. Apa yang diwujudkan? Nah, berarti amalahum. Ini adalah objeknya, cita-citanya ya. Nah, oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga ada manfaatnya. Syukron ala ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.